Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang kami banggakan. Hari ini kita bertemu di pembelajaran daring yang kelima, yang biasanya kemarin ada Pak Zenuri, terus kemudian juga ada Pak Hakim. Hari ini yang kebagian tugas adalah saya. Nah, semoga saja tidak ada perbedaan antara ketiga guru yang saya sebutkan tadi dan sama-sama kalian bisa memahami apa yang disampaikan melalui daring ini. Oke. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh beliau yakni Bapak Zainuri, kemarin kita sudah masuk ke dalam teks yang ketiga yakni teks eksposisi. Nah, teks yang pertama kalau kalian bisa ingat yakni teks berita, kemudian disusul dengan teks iklan, slogan dan poster. Nah, untuk yang ketiga ini adalah teks eksposisi. Oke. Kemarin kalian sudah dikenalkan dengan teks eksposisi itu apa. Nanti kita ulas kembali sambil mengingat-ingat apa yang sudah disampaikan oleh beliau, sehingga nantinya pada akhir pembelajaran ini kalian bisa memahami maksud dari teks eksposisi, kemudian kalian juga akhirnya bisa membuat teks eksposisi yang baik dan benar. Nah, fokus pembelajaran pada kali ini nanti ada dua, yakni yang pertama adalah mengenali lebih dalam tentang teks eksposisi. Kalau kemarin baru sampai fakta, nanti kita kenal lebih jauh lagi tentang teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah menyimpulkan teks eksposisi. Jadi 2 KD ini yang akan kalian pelajari pada pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai. Masih ingatkah kalian dengan teks eksposisi? Oke, kalau masih belum atau kemarin sudah lupa, kita lihat teks eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Jadi di sini teks eksposisi adalah teks yang isinya untuk mengungkapkan gagasan, ide, atau pendapat yang kalian unek-unekan atau yang ada di hati kalian tentang suatu hal. Misalnya katakanlah tentang pembelajaran daring. Pembelajaran daring, kok kalian merasa punya ide yang bagus dalam pembelajaran daring ini, bisa kalian ungkapkan dalam bentuk teks eksposisi. Nah, teks eksposisi nanti hampir mirip dengan teks selanjutnya yakni teks persuasi. Kenapa hampir mirip? Karena dua-duanya menyampaikan gagasan. Tapi ketika kita bicara eksposisi, gagasan itu tidak ada bujukan atau ajakan untuk melakukan hal tersebut. Gagasan yang ada di teks eksposisi hanya sebagai informasi saja. Makanya di sini dikatakan sebagai sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Jadi sebagai informasi saja, bukan sebagai ajakan atau bujukan untuk melakukan hal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Contoh teks eksposisi, mungkin kemarin sudah dicontohkan oleh Pak Zainuri, tapi di sini bisa kalian lihat pada slide yang sudah saya siapkan. Ini ada contoh teks eksposisi, saya bacakan. Olahraga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan seringnya melaksanakan olahraga, badan lebih fresh serta fit kembali. Berbeda dengan seseorang yang tidak melaksanakan olahraga. Sayangnya, masih banyak orang enggan untuk berolahraga, padahal banyak dampak akibat malas berolahraga. Olahraga merupakan gerak badan untuk menguatkan otot dan tulang, serta menyehatkan tubuh. Olahraga merupakan aktivitas yang mengasihkan. Terdapat banyak jenis olahraga yang dapat dijadikan opsi, misalnya lari, renang, push up, sit up, serta masih banyak lagi jenis olahraga yang lain. Di samping sebagai kegiatan yang mengasihkan, dengan berolahraga akan mendapat manfaat untuk kesehatan badan. Daniel Landers
profesor dari Arizona State University menyatakan olahraga dikatakan sebagai obat alami yang kemudian menginspirasi terciptanya terapi olahraga atau sport terapi. Dengan melaksanakan olahraga, badan menjadi fresh serta fit kembali. Tidak hanya itu, dengan berolahraga, atmosfer hati seorang akan menjadi lebih bahagia, sebab dengan olahraga, beban hidup seorang akan terlepas. Tidak hanya itu, olahraga nyatanya dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Meningkatnya metabolisme tubuh dapat menghindarkan seseorang dari penyakit otak, seperti penyusutan sistem kerja otak, serta pikun. Olahraga memang mempunyai khasiat yang banyak untuk kesehatan tubuh, mulai dari menambah mood seseorang, menghindarkan seseorang dari bermacam-macam penyakit yang melanda, sampai dapat meningkatkan metabolisme tubuh manusia. Tidak hanya itu, olahraga juga dapat melancarkan peredaran darah dalam tubuh seseorang, serta masih banyak lagi yang lain. Jadi di sini teks eksposisinya itu mengungkapkan gagasan tentang pentingnya berolahraga. Oke, itu contoh teks eksposisi. Nah, teks eksposisi itu dibentuk oleh dua unsur utama. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Zainuri, kemarin katanya sampai fakta. Nah, kita ulas kembali. Yang pertama, unsurnya adalah gagasan, pendapat atau opini. Seperti hanya yang saya sampaikan di awal, gagasan, pendapat atau opini itu menjadi inti dari teks eksposisi ini. Jadi apa yang ingin kalian ungkapkan melalui gagasan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah fakta. Fungsinya fakta apa? Fungsinya fakta adalah sebagai penguat gagasan yang kamu sampaikan. Jadi ketika kamu menyampaikan sesuatu, kalau tidak didasarkan pada fakta, maka orang tidak akan percaya dengan apa yang kamu sampaikan. Oke, jadi fakta ini fungsinya sebagai pendukung gagasan yang kamu sampaikan. Oke? Kita lanjutkan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Nah, kemarin sudah dibahas gagasan dan fakta, kita coba praktikan. Kalian masih ingat bisa menentukan atau tidak kalimat yang merupakan fakta atau kalimat yang merupakan gagasan, pendapat atau ide. Yang pertama, olahraga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Fakta atau pendapat? Yakni fakta. Kemudian yang kedua, meningkatnya metabolisme tubuh dapat menghindarkan seseorang dari penyakit otak seperti penyusutan sistem kerja otak serta pikun. Fakta atau pendapat? Ini juga fakta. Kemudian yang ketiga, sayangnya masih banyak orang enggan untuk berolahraga. Fakta atau pendapat? Nah, kalau yang ketiga ini maksudnya adalah pendapat. Yang keempat, Daniel Landers, profesor dari Arizona State University, menyatakan olahraga dikatakan sebagai obat alami yang kemudian menginspirasi terciptanya terapi olahraga atau sport terapi. Ini juga pendapat. Oke, mana yang menunjukkan bahwa keduanya, 3 dan 4 itu pendapat? Yaitu, kita lihat untuk yang ketiga, masih banyak orang enggan untuk berolahraga. Nah, ini kan berarti menunjukkan ketidakpastian. Ketidakpastian itu dilihat dari masih banyak itu. Kemudian yang keempat, kalau ini lebih jelas lagi, karena di situ dikatakan ada Daniel Landers. Daniel Landers, profesor dari Arizona State, nah itu berarti merupakan pendapat dari beliau, yakni Daniel Landers. Berarti masuknya pendapat. Oke. Setelah kalian paham gagasan dan fakta yang ada di dalam teks eksposisi, berarti kalian sudah paham teks eksposisi, isinya 2 unsur itu. Kita masuk ke menyimpulkan teks eksposisi. Apa itu simpulan? Simpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi berdasarkan fakta, pendapat, alasan pendukung di dalam teks. Jadi di sini untuk dapat menyimpulkan, kalian harus tentukan terlebih dahulu fakta, pendapat, alasan pendukung dalam teks. Kalau sudah ketemu ketiganya, baru kita memberikan pendapat akhir dari suatu uraian yang kalian temukan tadi. Oke, nanti kita praktekkan. Kita lanjutkan. Untuk dapat menentukan simpulan di dalam teks, kalian perlu dulu memahami pola pengembangan dalam teks eksposisi. Tujuannya untuk apa?
agar ketika kalian membaca paragraf dalam teks eksposisi itu tahu mana bagian yang penting dan mana yang bagian yang kurang penting. Ada 4 pola pengembangan teks eksposisi. Harusnya ada banyak, tetapi di sini yang ada hubungannya dengan teks eksposisi 4. Yang pertama adalah pola umum khusus. Yang dimaksud dengan pola umum khusus, yakni yang pertama diambil dari gagasan utamanya, letaknya terletak di awal. Jadi hal yang umum letaknya di awal, kemudian dilanjutkan dengan hal-hal yang khusus. Kemudian yang kedua adalah pola khusus umum, ini kebalikan dari yang pertama. Jadi yang diawali dari hal-hal yang khusus dan diakhiri dengan hal-hal yang umum. Kemudian yang ketiga adalah pola ilustrasi. Pola ilustrasi di sini di dalam teks eksposisi ketika kita mengungkapkan sebuah gagasan perlu diimbangi dengan ilustrasi atau gambaran secara umum seperti apa. Nah, di sini biasanya dicontohkan dengan hal-hal yang ada di kehidupan kita. Jadi orang lebih memahami kata-kata yang kita sampaikan dengan perbandingan atau dengan ilustrasi yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah pola perbandingan. Jadi kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang memiliki kemiripan atau kesamaan, baik sifat maupun bentuk. Kita lihat contohnya. Olahraga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan seringnya melaksanakan olahraga, badan lebih fresh serta fit kembali. Berbeda dengan seseorang yang tidak melaksanakan olahraga. Sayangnya, masih banyak orang enggan untuk berolahraga. Padahal banyak dampak akibat malas berolahraga. Nah, di sini kita lihat pola umum khususnya. Umumnya terletak di awal, yakni olahraga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, ini kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat setelahnya, yaitu yang berbentuk khusus. Kemudian selanjutnya, kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Diperburuk lagi dengan rencana pembukaan lahan hutan lindung bagi pertambangan. Keadaan tersebut jelas menambah suram nasib hutan. Pengelolaan hutan belum menunjukkan perbaikan. Nah, di sini pola khusus umum. Umumnya adalah pengelolaan hutan belum menunjukkan perbaikan. Nah, didukung dengan bentuk-bentuk khusus dari hal umum yang terakhir tadi. Oke. Kemudian pola ilustrasi. Perlu adanya kerjasama dari berbagai komponen agar sebuah tim sepak bola dapat menjadi tim yang kuat. Seperti halnya bangunan yang akan berdiri dengan kokoh jika semua komponen di dalamnya dapat bersatu padu. Maka dari itu, para pemain, staf pelatih hingga pihak manajemen harus bahu-membahu guna membentuk satu tim sepak bola yang solid. Nah, ini ilustrasi. Jadi kerjasama atau tim sepak bola itu diilustrasikan seperti halnya sebuah bangunan yang berdiri dengan kokoh. Kemudian lanjutannya pola perbandingan. Tahun ini ada sekitar 350 mahasiswa yang mengikuti pagelaran wisuda. Jumlah itu jauh lebih besar dibanding tahun lalu, di mana wisudawan yang terdaftar hanya sekitar 200 mahasiswa saja. Nah, ini ada pola perbandingan, membandingkan antara tahun ini dengan tahun yang lalu. Tahun ini ada 350 mahasiswa, yang tahun lalu adalah 200 mahasiswa. Kemudian, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Kalau tadi pola pengembangannya, di sini jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utamanya. Masih ingat gagasan utama? Gagasan utama adalah pokok pikiran. Jadi inti di dalam sebuah paragraf. Nah, nanti ada kaitannya dengan kalimat utama. Kalau kalimat utama itu seperti halnya yang tadi, ada khusus dan ada umum. Kalimat utama itu berarti hal yang umum. Kalau yang kalimat penjelas itu yang hal-hal yang khusus. Oke. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan ketiga adalah paragraf campuran. Yang dimaksud dengan paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya terletak di awal. Polanya hampir mirip dengan yang tadi, yakni pola umum khusus. Diawali dengan hal-hal yang umum dan diakhiri dengan hal-hal yang khusus. Nah, kebalikan dari paragraf deduktif adalah paragraf induktif.
Induktif itu diawali dari hal-hal yang khusus, kemudian diakhiri dengan hal-hal yang umum. Seperti halnya tadi, ada pola khusus umum. Sedangkan yang terakhir adalah paragraf campuran atau orang bisa menyebut kadang adalah paragraf deduktif induktif. Karena di sini campuran. Kalimat utamanya atau gagasan utamanya ada di awal dan ada di akhir. Oke. Ini cara menyimpulkan teks. Ada 3 cara. Yang pertama adalah baca, kemudian tentukan, barulah susun. Nah, baca artinya ketika kamu mau menyimpulkan sebuah teks, harus membaca terlebih dahulu. Tidak mungkin kita bisa menyimpulkan tanpa membacanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah tentukan. Yang dimaksud tentukan di sini adalah tentukan kalimat intinya. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan di awal ada pola pengembangan di dalam penyusunan sebuah paragraf. Nah, tentukan ini ketika kamu sudah mempunyai modal, pola pengembangan dan juga jenis paragraf berdasarkan gagasan utamanya, maka menentukannya lebih mudah. Kemudian yang terakhir baru susun. Jadi dari hal-hal yang telah kamu tentukan tadi, kamu berikan pendapat, terus berdasarkan fakta atau kalimat-kalimat utama yang sudah kamu temukan tadi. Lanjut. Perlu diingat ketika membuat simpulan, pertama adalah kesimpulan itu berupa hasil analisis dari teks yang sudah dibaca. Jadi di dalam simpulan itu tidak memuat hal yang sama dengan teks. Tapi kamu harus menganalisis terlebih dahulu. Makanya ketika kita bicara simpulan, pengertiannya adalah pendapat akhir. Jadi bukan pendapat yang sama dengan yang ada di dalam teks, tapi hasil analisisnya. Kemudian yang kedua, kesimpulan harus menggambarkan isi paragraf. Terus yang terakhir adalah kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di dalam paragraf. Oke. Contoh, tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika tidur pulas di malam hari, kadar melatonik meningkat dan memperbaiki imunitas. Ini contohnya paragrafnya. Kita coba membuat simpulannya. Simpulannya apa? Simpulannya adalah tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Jadi dari kalimat-kalimat yang sudah ditayangkan tadi, tidur itu bisa menjaga tubuh agar tetap sehat. Kemudian ada orang yang tidur 8 jam itu menunjukkan bahwa dia lebih sehat dibandingkan orang yang kurang tidur. Terus simpulannya tidur dengan waktu cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Oke, selesai. Ini tentang teks eksposisi, pengenalannya. Kemudian kalian juga belajar bagaimana menyimpulkan sebuah paragraf. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko Wahyudi. Demikian pelajaran bahasa Indonesia. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Eko Wahyudi, mumpung masih ada beliau di sini. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Silakan, bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Belum ada. Belum ada yang tanya, Pak. Kalau saya yang tanya boleh, Pak? Boleh, silakan, enggak apa-apa. Tapi enggak usah, Pak, enggak usah bertanya. Ini sambil menunggu. Iya, sambil menunggu anak-anak yang nanti tanya. Kalau misalnya bisa saya jawab. Kalau tidak ya nanti jadi PR buat saya. Ya, terus ini tadi kan dijelaskan ada apa teks eksposisi tadi Pak ya. Itu untuk anak-anak kelas 8 ini sendiri nanti yang harus dilakukan anak-anak, apakah dia harus bisa pertama mungkin anak-anak mungkin dituntut bisa membedakan mana yang tadi eksposisi yang bentuknya umum khusus atau apa tadi polanya, kemudian ada yang khusus umum, ada yang ilustrasi, kemudian ada yang berbanding. Nah, cara membedakannya mungkin biar anak-anak nanti tidak bingung, tidak oh ini yang bentuknya seperti ini, oh ini bentuknya yang ilustrasi, ini bentuknya perbandingan, itu
Mungkin bisa dijelaskan Nah, pada anak-anak. oke, saya sampaikan lagi bahwa tadi pola pengembangan paragraf itu ada 4 yang ada kaitannya dengan teks eksposisi ya, harusnya ada banyak. Yang 4 ini pertama adalah umum khusus. Yang dimaksud dengan umum khusus itu paragraf tersebut diawali dengan hal-hal yang umum. Jadi dilihat kalimat awalnya. Kalau kalimat awalnya itu hal yang umum, maka itu masuk kategori pola umum khusus. Oh, seperti itu. Oke, terus kemudian yang kedua kebalikan dari yang pertama, pola khusus umum. Jadi dilihat dari kalimat yang akhir. Kalimat akhirnya. Kalimat akhirnya itu kalau bersifat umum maka kategorinya adalah khusus umum. Kemudian yang ketiga adalah pola ilustrasi. Pola ilustrasi itu berarti ada gagasan atau ide kemudian diilustrasikan. Artinya istilahnya dicontohkan dengan hal lain. Oh, itu ada kalimat utamanya juga Pak di ilustrasi. Sama, Oh, juga ada. sama. Dalam pola ilustrasi itu juga bisa juga mencakup umum khusus. Oh, seperti itu. Bisa juga mencakup khusus umum. Iya. Oke. Kemudian yang perbandingan juga Ya, bisa perbandingan mencakup juga umum sama. khusus, bisa Sama. mencakup khusus umum. Ya, terima kasih Pak Eko. Oke. Mungkin ada yang tanya untuk anak kesepan tidak ada ya. Terima kasih karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:05. Mungkin ada penutup dari Pak Eko untuk pertemuan pada pagi Ya, hari oke. ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti struktur dan kebahasaan di dalam teks eksposisi nanti dilanjut pada pertemuan berikutnya. Maka dari itu di sini kalian pelajari, kalian banyak-banyak membaca karena di dalam bahasa Indonesia kalau kalian tidak banyak membaca maka kosakata yang kalian miliki hanya sedikit. Oleh karena itu kalian harus banyak membaca. Oke. Apalagi di masa pandemi ini kalian banyak berkutat di rumah, maka manfaatkan waktu dengan baik di rumah dengan membaca. Terima kasih. Itu saja. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Pak Eko. Nah, demikian pelajaran bahasa Indonesia